bikin program gitu atau apa? Lebih kayak iya instalasi software segala macam, terus bangun tower BBTS itu. Oh, bikin tower. Iya. Oke. Bagian apa? Kalau saya bagian ini general adminnya untuk logistik office sama general affair. Oke. Oh, sama general affair juga. Ya. Jadi Andri ini dari apa? Katolik ya? Katolik. Namanya udah ini banget ya. Yohanes pasti Katolik. Yohanes Wahyu udah double deh gitu. Orang tua Katolik semua? Enggak, jadi kalau di rumah tuh campuran sih kok sebenarnya. Oh, gado-gado. Gado-gado. Bapak dari Buddha Kristen, ibu dari Islam Katolik gitu. Bapak dari Buddha ke Kristen? Iya. Terus ibu dari Islam ke Katolik. Dari Islam ke Katolik. Iya. Oke. Kok bapaknya dari Buddha? Bapaknya Chinese emang? Iya. Oh gitu? Iya. Oh berarti blasteran nih berarti ya? Dikasih marga nggak? Namanya? Enggak, karena dulu kan karena ngurus dari kecil udah ya? Ini susah. Terus apa yang bisa dibantu ini? Itu sih kalau ada keinginan saya kayak pengen nyobain, bukan nyobain sih, lebih tepatnya pengen mumpung ada semangat nih kayak belajar masuk Islam gitu. Pengen belajar masuk Islam. Kenapa tertarik masuk Islamnya? Kalau saya kenapa tertarik gini sih sebenarnya, itu kayak ada insecure atau maksudnya kayak ada perasaan kayak teman saya contoh nih kayak kalau dia nggak sholat pas udah jamnya atau kayak saya kenapa sih kok enggak gitu loh. Kayak orang gelisah gitu. Iya. Kayak terus? Subuh-subuhnya sih pasti bangun, jam subuh bangun apa gitu. Temen masih tidur kok nggak bangun sih gitu. Terus kayak saya selalu kayak mencarikan tempat itu kayak entah dipindah kos apa tuh nggak tahu kenapa selalu yang di depan masjid. Oh gitu. Iya. Entah di depannya sampingnya pasti gitu. Petunjuk itu kali itu. Tapi temannya tuh gitu. Males-malesan gitu. Petunjuk kali. Jumatan nggak pernah, ini nggak pernah. Siapa? Maksudnya temennya? Iya. Nah terus kok malah sekarang Andri jadi pengen masuk Islam? Iya karena itu sih kayak terus kayak mungkin lebih pengennya ini ibadahnya sehari bisa 5 kali, sedangkan kita kan kayak seminggu sekali kita kan malas-malasan. Seminggu sekali juga kadang bolos gitu ya? Kadang bolos, kadang telat. Iya. Gerejanya di mana, Andri? Saya kalau gereja kalau di sini nano-nano ada kadang-kadang. Tapi udah hampir 2 tahun ini udah nggak pernah ke gereja. Oh udah 2 tahun? Iya hampir 2 tahun. Kenapa kok jadi jarang ke gereja, kenapa? Nggak tahu kayak hampa ya kayak ini gitu. Berarti nggak dijamah Roh Kudus ya? Belum, enggak kali ya. Belum? Belum atau enggak tahu. Tapi kalau di Katolik nggak terlalu ngomongin Roh Kudus ya? Enggak. Oke, jadi yang bikin Andri tertarik dengan Islam tuh apanya? Ibadahnya? Ibadahnya sih, lebih tertarik gitu. Jadi lebih teratur gitu ya? Iya lebih teratur, maksudnya kita kan jadi ada pedomannya, oh kita nggak boleh makan ini, boleh ini ya kan. Mau kalau saya ngomong kan nggak enak kan pasti. Iya. Udah jelas ya kalau di Islam ya. Pasti jelas. Kalau di Katolik di sini boleh, di sini nggak boleh, di sini boleh. Gitu. Iya. Kitabnya maksudnya. Iya. Udah berapa lama Andri Anda rasa pengen masuk Islam? Itu dari tahun 2000 berapa tuh udah pengen, tapi cuman kan masih kayak udah nggak sih. Kalau dulu kan saya pernah belajar tuh sama teman saya tuh, temen Muslim Palembang, saya dengerin tuh dia maksudnya nakal boleh, tapi ketika dia melafalkan pas lagi sholat atau pas lagi baca itu kayak merdu. Enak dengerin gitu loh. Dan sampai sekarang juga belum pernah ketemu lagi orang yang bisa ngomong kayak itu, dan malah sekarang teman saya udah nggak ada, jadi kayak kayak gimana gitu. Oke. Nah terus orang tua udah tahu Andri mau masuk Islam? Kemarin sih udah sempat diomongin gitu. Dan bilang ya padahal kayak karena di rumah kan ya nano-nano, jadi sudah emang kalau ini memang udah jadi keinginan kamu ya udah, yang penting kan tanggung jawab sama masing-masing pribadi sama pribadi sama Tuhan gitu. Oke, jadi orang tua gak ada masalah ya? Oh keren orang tuanya, keren itu orang tuanya. Jadi nggak ada yang harus nggak semua orang tua begitu masalah. Ya karena itu tadi, karena kita kan kalau keluarga untuk
Sekali ke kayak yang di kampung gitu kan, di rumah gitu kan ya nano-nano. Jadi kalaupun Orang tua asli mana? Papa asli mana? Mangga Besar asli. Oh asli Mangga Besar. Asli. Tahu nama Cinanya siapa? Tahu. Saya apa? Lim. Oh Selim. Sama mama saya berarti. Lim. Oh kalau ibu asli mana? Semarang. Oh alah, kok sama mama saya? Saya Semarang. Semarang. Oke. Berarti orang tua nggak masalah, alhamdulillah ya. Udah berapa lama pengen masuk Islam ya? Tadi? Kalau lama sih 2021 tuh. Oh 2021 ya udah lama ya. Iya cuman kan masih ya namanya orang anak muda masih bla bla bla. Oke, masih tengok kanan tengok kiri ya. Kita masih nggak tahu arah ini kita mau kemana gitu kan. Oke. Terus ngomong-ngomong tahu Geram Mualaf dari mana? Dari YouTube? Bukan YouTube malahan. Kalau YouTube main cuma sering kayak lihat-lihat yang pas lagi pembicaraan apa gitu. Pas lagi bisa kontak ke sini gara-gara dari Instagram tiba-tiba muncul. Oh dari IG. Iya. Nah sekarang ini Andri ini sekarang datang ke sini sudah mantep mau memeluk Islam atau ada emosi mau ditanyain? Sudah sih. Sudah? Oke, berarti langsung syahadat dong? Ya kalau emang diperkenankan ya Loh, kenapa gak diperkenankan kalau kan, bilang dong kalau mau langsung syahadat. Si Melisa bilangnya konsultasi masalahnya. Melisa bilangnya konsultasi. Kalau konsultasi kan berarti tanya jawab dulu ya. Nah kalau udah memang ada kita siapin. Langsung kita siapin aja. KTP-nya udah kasih? Yang kemarin sih udah fotonya. Foto KTP udah? Kan tulisannya konsultasi di jadwal. Oh malam, oh iya ya. Waduh berarti saya salah lihat dong berarti itu. Alhamdulillah. Oh berarti udah disiapin ya Mel? Oke. Ini nggak bawa saksi? Hah? Nggak ada teman atau apa yang dibawa buat saksi gitu? Ya, oh enggak ya? Terus gimana dong? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh berarti ini udah disiapin. Nah coba tolong pinjam KTP-nya. Biar sempit ini. Sorry. Nah tolong dicek yang sudah diketik di sini sama nama KTP. Jangan sampai ntar ada yang salah. Nik, alamat, nama, udah benar semua? Kalau ini nomor memang salah dari KTP-nya. Oh, berarti orang kelurahan yang salah berarti? Iya, udah direvisi. Udah nggak apa-apa nomor doang ya udah. Iya. Ya udah kalau gitu, sudah pernah dengar kan 2 kalimat syahadat? Sudah tahu artinya? Artinya sudah tahu 2 kalimat syahadat? Ya, aku bersaksi. Yang ini, yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya aku bersaksi tiada sesembahan yang hak atau tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah tahu kan? Sudah menerima dalam hati? Sudah istilahnya ikhlas, yakin, jujur, dan insya Allah nanti cinta dengan 2 kalimat syahadat ini. Cinta itu artinya dalam keseharian, di dalam hati dan mulut kita itu hanya ada la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang lain selain Allah SWT. Ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Seperti biasa, ini prosedur nih, SOP. Saya harus nanya ke calon mualaf, apakah Andri ini mau masuk Islam atau mau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Sendiri. Atas kemauan sendiri, alhamdulillah. Sebentar. Siapa? Fer. Sebentar ya. Foto. Nah, yang kedua, tadi udah cerita orang tua nggak ada masalah, alhamdulillah. Kenapa saya tanya? Karena banyak istilahnya orang masuk Islam terus bermasalah dengan orang tuanya, karena orang tuanya marah dan sebagainya, ya kan? Berarti kalau nggak ada masalah, alhamdulillah. Tapi yang jelas nanti setelah ini, Andri nanti harus bisa menghadapi orang tuanya dengan cara yang lebih sayang, lebih hormat gitu, ya. Tunjukin ke orang tuanya. Andri yang sudah diberikan kebebasan sama orang tuanya untuk memilih Islam, tunjukin bahwa dengan menjadi Muslim, Andri jadi orang lebih baik, ya. Siapa tahu orang tua nanti ngikut gitu, ya.
Terus yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji kalau mampu aja. Ya, apakah Andri berjanji untuk melakukan syariat-syariat ini? Ya, berjanji untuk berusaha melakukan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Berarti kalau gitu, Andri sekarang tinggal bacain ini. Ya, kalau udah siap nih, pernyataan memeluk agama Islam sampai dengan ini saya nama siapa sebutin. Sampai ini juga. Iya, ini juga disebutin sampai sini. Terus dengan ini saya nama agama sebelumnya. Terus ini sampai 2 kalimat syahadat baru saya tuntun syahadat. Gitu ya. Silakan kalau udah siap. Siap lagi. Nah, taruh sini aja nanti buat ini. Silakan kalau udah siap dibaca depan saya. Oke. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya, nama Yohanes Wahyu Andrian, NIK 3322. Nggak usah, langsung agama sebelumnya aja. Agama sebelumnya, Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah sekarang Andre bersalaman sama saya. Andre ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. 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 An la ilaha. An la ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wash. Wa. Wa. Ashhadu. Wa asyhadu. Wa ash. Hadu. Ikutin saya. Okay. Wa. Wa. Ash. Ashhadu. Hadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada sesembahan. Tiada sesembahan. Yang hak. Yang hak. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah. Utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah sudah sah kamu menjadi muslim. Jadi saya peluk dulu. Kamu saudara saya yang baru. Saya mau kasih kamar ya. Nah sekarang tolong ditanda tangan di atas materai sama nama. Sebentar ya. Mana pulpennya? Mana pulpennya? Tolong ditanda tangan di atas materai sama nama. Usia berapa dari? 28. 28. Loh, udah married belum? Belum. Kenapa? Nungguin apa? Kok belum married? Nungguin dananya kok. Nungguin dananya. Jujur banget ya. Coba cari kerjaan lagi kok. Oh iya. Baik, nanti pulang ini sertifikat ditempel foto ya. Fotonya Andre ya. Mau ada? Ada di sana ada. Oh udah, kalau ada nanti boleh ditempel langsung ya. Nah ini ada beberapa yang mau saya sampaikan ke Andre. Yang pertama ini ada buku petunjuk sholat. Udah pernah belajar sholat? Udah punya kayaknya bukunya. Udah punya? Tapi ntar coba deh. Oh udah punya dari mana? Ini juga udah beli sendiri loh. Ini udah. Ikrar udah punya? Udah. Dari mana? Beli pada punya dari teman? Beli kemarin dikasih saudara juga kan yang lama, dan saya beli baru juga. Oh gitu. Ini dia juga udah beli. Oke, iya. Gak apa-apa, saya kasih aja. Ya nanti kalau misalnya ada temen yang mau masuk Islam boleh dikasih dia. Iya. Ya, ini buku Iqra juga. Ini juga ada buku terjemah Juz Amma. Nah ini juga nanti boleh dibaca untuk hafalan surat-surat yang ada di dalam Juz Amma. Ya. Ini ada Quran dari Al-Qasbah. Ini persembahan dari subscribernya channel Donitan. Khusus buat orang-orang yang memeluk agama Islam di Studio Gramal Jakarta. Ya, ini juga tolong diterima. Tolong dipelajari nanti adab untuk memegang mushaf Quran.
seorang muslim sebelum pegang Quran untuk membaca sebaiknya apa? Wajib berwudu. Ya. Ini masih dibungkus plastik nih, dan juga taruh Quran di tempat yang paling baik. Ya. Ini ada sejumlah uang, jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Ini hanya bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, semoga bermanfaat ya. Jangan dilihat jumlahnya. Ini ada, ini sarung. Sarung dari apa nih? Jaya Mukti. Sarung mapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau, tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa, silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BH Estek yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BH Estek, banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah, mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya, ini dia isinya. Motifnya banyak, ya, warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BH Estek, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI, nomornya 11888888 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 11888888 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BH Estek, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung, bisa berguna buat yang mau sholat, sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BH Estek dan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Sarung dari apa nih? Jaya Mukti. Sarung mapat. Udah sunat belum? Udah sunat. Udah. Kapan? SMP. Oh, sunat masal ya? Enggak. Oh enggak, Sendiri. sengaja memang sunat. Kalau di rumah emang harus. Oh gitu. Laki-laki harus wajib. Ya suruh orang tuanya malah. Iya. Oh, oke, ya. Bagus ya. Nah, ini ada contekan. Dikasih contekan. Ini sajadah buat orang-orang yang baru belajar sholat. Nah, ada bacaannya, bacaan sholatnya. Alhamdulillah. Ya, jadi baca buku itu, kalau belum hafal, praktek sholat sambil baca ini boleh. Ya, jadi nyontek ini nggak dijewer. Ya, ini tolong diterima. Ini juga ada sajadah yang tebel ya. Oke, ini saya masukin ini semua. Ya. Alhamdulillah. Saya ingin memberi tahu beberapa hal buat Andre, bahwa di dalam Islam kita memahami sebenarnya, oh ya ini KTP-nya
Saya pulangin ya. Ya. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap manusia yang lahir sebenarnya dia udah muslim. Muslim dalam arti orang itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya, dia disebut muslim karena bayi itu adalah fitrah. Fitrah itu sifat asal manusia. Nanti ketika bayi itu besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika bayi nanti mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam seperti Andre sekarang, sebenarnya Andre tidak pindah agama. Tapi Andre sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Ya. Dan satu lagi, orang yang di luar Islam, ketika dia memeluk Islam dan dia menjalankan Islamnya dengan baik, insya Allah dosa-dosanya dari mulai puber nih sampai dia bersahadat diampuni, dihapuskan. Tapi kebaikannya dari puber sampai dia bersahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren gak tuh? Keren sih. Oh, keren dong. Ya, dosanya dibuang, kebaikannya tetap dicatat. Ya, itu bukti bentuk kemahaadilan Allah SWT. Oke. Jadi sekarang Andri jadi seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa. Dosa saya sekarang jauh lebih banyak daripada Andri ini. Nah, karena Andri nggak punya dosa, tolong doain saya, doain teman-teman, doain yang nonton nih, ya, doain semuanya. Karena kalau orang nggak punya dosa pasti doain cepat dikabulin. Ya, doain orang tuanya juga supaya dapat hidayah. Doain saudara-saudara semua, ya. Nah, juga kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya nih yang sudah memeluk iman Islam, kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, ya. Dan insya Allah kita husnul khotimah, artinya mati dalam keadaan muslim, ya. Jadi selama kita masih menjalani sisa hidup kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya dan Qur'annya nih. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Atau nanti sambil belajar? Belajar ya. Sambil belajar ya. Belajarnya nanti step by step ya. Nanti tolong disediain waktu dalam seminggu 2 hari ya. 2 hari tentuin. Saya mau hari ini jam sekian. Nanti kita akan kirim guru privat ke rumahnya Andri. Kalau di rumah nggak memungkinkan, tentuin aja tempatnya di mana. Nanti gurunya menghubungi Andri, janjian sama Andri, mau belajarnya di mana. Ya, 2 hari dalam seminggu, 1 pertemuan 90 menit gratis semuanya. Nggak perlu ada yang dibayar. Tinggal tentuin hari dan tempatnya dan jamnya. Gitu ya. Nanti akan ada guru yang hubungin Andri. Ruangan khusus gini atau boleh di... Terserah Andri. Mau di mana, mau di kantor juga boleh, asal ada tempat yang tenang buat belajar. Mau di rumah kalau memungkinkan boleh. Kalau di rumah nggak memungkinkan silakan janjian di masjid juga boleh. Insya Allah boleh dikasih izin sama pengurus masjid. Sekarang kos atau masih tinggal sama orang tua? Sekarang kos. Nah sudah di kos berarti kan bisa di tempat kos. Ya kalau di kos nggak memungkinkan karena kos-kosan cowok kan bisa berantakan gitu. Bisa numpang di masjid. Ya. Ah gitu boleh ya. Berantakan nggak kosnya? Pasti. Oh pasti. Jujur ya. Alhamdulillah saya sangat senang sekali anak muda seperti Andre datang ke sini memeluk agama Islam dengan kesadaran sendiri ya. Itu yang saya perlukan karena di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Bukan Islam yang butuh orang seperti Andre dan saya, tapi kita yang butuh Islam. Ya, karena kita harus hidup di bawah aturan yang menciptakan kita. Ya. Nah nanti pulang pesan saya sebelum belajar sholat atau apa, pulang mandi seperti biasa, tapi sebelum mandi pakai niat. Niatnya dalam hati aja. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah cukup. Ya, artinya kita mandi untuk menghilangkan hadas besar. Hadas itu ya sesuatu yang tidak suci gitulah. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa bingung atau ini jangan sungkan-sungkan tanya gurunya. Gurunya itu insya Allah bisa jawab. Kalau dia nggak bisa jawab nanti boleh tanya saya. Kalau saya nggak bisa jawab nanti saya tanya guru-guru saya. Gitu ya. Di dalam Islam tidak ada yang bisa dijawab gitu. Insya Allah terjawab semua.
Nggak ada mau ditanya, cukup? Cukup. Alhamdulillah, ini tolong diterima. Ini KTP-nya saya balikin. Iya. Ya, nanti mudah-mudahan belajarnya Andre bisa lancar, dimudahin ya. Nanti apapun yang menjadi yang nggak tahu, tolong tanyain aja semuanya. Baik, kalau gitu saya tutup ya. Barakallahu fikum, terima kasih banyak atas perhatiannya buat teman-teman yang menonton ini. Bersahadatnya saudara Andre Yohanes ya tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan juga mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Karena Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita jumpa di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya, Andrea. Alhamdulillah. Pokoknya nanti kalau ada yang nggak jelas tanyain. Ya.